Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat STI Raja Wali Purworejo, sahabat akuntansi dan semuanya. Hari ini sampai bertemu kembali dengan kami di acara Setiara Podcast. Pada sore hari ini kita mendatangkan narasumber kita, yaitu Bapak dosen idola kita, yaitu Bapak Nur Edi Cahyono SEMSI, yang kali ini kita akan banyak ngobrol soal akuntansi yang kita sebut dengan nama kerennya ngobras atau ngobrol akuntansi gitu ya Pak ya. Oke, siap. Oke, di sini untuk Pak Edi sendiri sudah berapa lama Pak mengajar akuntansi? Saya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, Masya Allah sudah 10 tahun ya Pak ya. Nah, kira-kira hal-hal menarik apa sih kaitannya dengan belajar akuntansi Pak Edi? Mungkin bisa di-share ke sahabat-sahabat semuanya. Kan kalau di luar sana itu kan kita sering mendengar akuntansi itu banyak sulitnya dan seperti itu. Nanti bisa mungkin berbagi pengalaman, berbagi inspirasi dan lain sebagainya. Ya, selamat sore sebelumnya ya Mbak Yami dan semua yang mendengarkan melihat podcast ini di Education and Knowledge. Jadi tadi yang ditanyakan Mbak Yami, akuntansi itu banyak yang mengatakan bahwa sulit dan sebagainya. Kalau bagi saya itu dulu orang IPA Pak. Oh iya. Jadi dulu saya IPA dan nggak pernah berpikiran bahwa saya itu akan belajar akuntansi, menekuni akuntansi, mendalami akuntansi. Iya. Nah, tapi perkembangan waktu memang akhirnya saya kebusuk gitu, terpelosok kebusuk ya. ke akuntansi gitu. Terus akhirnya di awal kerja pun dulu ketika saya kuliah di akuntansi, saya punya cita-cita itu saya kerja di kantor akuntan publik gitu. Cita-cita saya. Dulu saya nggak senang akuntansi, tapi tadi kebusuk lama-kelamaan kayak orang jatuh cinta. Iya, gitu. terpaksa harus suka gitu ya. Terpaksa harus suka. Nah, sampai sekarang saya senang dengan akuntansi. Nah, tadi memang awalnya juga nggak suka gitu ya. Tapi akuntansi itu unik juga, unik. Jadi unik. Kalau dikatakan seni juga seni, malah sangat seni sekali gitu. Sehingga memang kalau kita sudah masuk ke dalamnya, banyak seni-seni di akuntansi yang tadi sekarang banyak sistem informasi akuntansi, tetapi seni itu tidak ada matinya. Iya, betul Pak. Nah, kemudian mungkin bisa berbagi tips Pak ke rekan-rekan mahasiswa atau mungkin teman-teman yang masih sekolah, dari awalnya yang tidak suka, kenapa bisa menjadi suka dan bahkan sekarang suksesnya di bidang akuntansi gitu. Teknik belajarnya gimana sih kok bisa kan gitu? Iya. Tadi saya itu awalnya cari passionnya Mbak. Oh iya, passion ya. Passion dulu. Kalau harus punya passion dulu. Artinya passion dulu saya apa sih yang ketika saya SMA saya pengennya itu saya di teknik kimia pengennya. Teknik kimia atau teknik mesin. Tetapi kemudian saya berpikir lagi potensi apa sih kalau besok saya kerja. Dulu nggak ada pikiran dalam diri saya kalau tadi saya jadi seneng akuntansi. Cuman saya cari passionnya. Saya tuh tidak pengen kerja di kantoran dulu Pak. Iya. Saya tidak pengen kerja di kantoran. Tadi kalau saya di teknik kimia atau teknik sipil atau teknik mesin yang seperti keinginan saya, pikiran ini saya mesti nanti akan di kantoran gitu. Makanya saya cari yang lain. Apa sih itu? Nah, salah satunya saya coba kira-kira mungkin di akuntansi ini karena saya tidak punya cita-cita kerja di kantoran, saya pengen jadi entrepreneur dulu. Gitu. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa? Nggak punya. Belum punya cita-cita gitu ya. Itu jadi saya cari passion. Iya. Tapi termasuk itu ya Pak ya. Apa artinya perjalanan yang sukses ya, dari berawal nggak suka menjadi suka dan bahkan sekarang menjadi muncul passion sebagai seorang dosen akuntansi kan gitu. Itu kan termasuk sebuah hebat yang luar biasa lah itu. Nah kemudian kaitannya dengan dosen akuntansi Pak, nanti kaitannya dengan mengajar dan lain sebagainya, bagaimana bisa menumbuhkan motivasi bagi mahasiswa dan nanti kaitannya dengan pembelajaran yang seperti apa sih yang diterapkan oleh Bapak khususnya dalam mengajar akuntansi, terus mau dibawa kemana sih untuk akuntansi yang sekiranya prospek untuk kedepannya gitu Pak. Ya. Tadi kebetulan saya ini juga belajar akuntansi dan saya sering buka usaha kan Pak. Saya buka usaha bangkrut. Banyak pengalaman, banyak usaha. Dari itu di Raja Wali saya beruntung karena
saya harus mempelajari teori. Ketika saya mau ngajar itu harus sinau dulu. Iya. Nah, oleh karena itu memang jujur aja dari itu perkembangan ilmu akuntansi saya itu bertambah karena saya juga kerja. Kebetulan kerja saya tuh di akuntansi. Iya. Awalnya gitu. Nah, sampai sekarang juga masih di akuntansi. Nah, ini yang mungkin membuat perbedaan ketika saya ngajar. Mungkin Mbak Yami pernah tak ajar juga ya. Pernah tak ajar. Iya. Jadi ketika saya ngajar itu sebagian besar materi yang saya sampaikan itu adalah materi yang ada di pekerjaan saya. Iya. Bahkan seringkali contoh-contohnya itu contoh real yang ada di pekerjaan saya. Nah, ini yang jadi saya lebih enak menyampaikan ke mahasiswa akuntansi karena saya tidak hanya omong doang gitu ya, tapi real ada data yang bisa kami olah dan kami kerjakan sebagai contoh untuk pembelajaran materi akuntansi. Iya, betul. Itu pasti juga pastinya lebih menarik ya Pak ya bagi mahasiswa yang nerimanya kan gitu. Betul. Ya. Oke. Juga gini Mbak Yami, Iya. tadi ketika kami belajar materi itu kemarin kami ajak juga mahasiswa. Jadi di akuntansi kami ajak mahasiswa itu betul-betul praktek. Iya. Contoh gini misal. Contoh kemarin kami ketemu dengan teman-teman semester 3 itu. Semester 3 akuntansi. Kemarin kami ajak, kebetulan di tempat kerja saya itu ada program sistem informasi akuntansi. Kami ajak ke ruangan gitu ya. Kemudian yang dipelajari mahasiswa itu apa aja Pak? Ya, yang dipelajari dasar-dasar akuntansi. Jadi awal-awal tentang desain sistem informasi akuntansi, cara-cara untuk melakukan atau membreakdown rekening-rekening yang nanti akan menjadi laporan keuangan, itu yang kami terangkan di awal-awal. Kemudian mahasiswa juga mungkin lebih apa ya istilahnya lebih bisa mengeksplor daripada ilmu yang dia dapat ya Pak ya? Iya betul, jadi langsung praktek. Jadi teman-teman praktek sederhana, mungkin di kampus yang lain sudah dilakukan. Cuman yang kami lakukan kemarin itu betul-betul akuntansi langsung jurnal gitu. Jadi menjurnal kondisi di lapangan. Nah, memang perkembangan akuntansi ini kan terus berkembang gitu ya, terus berkembang. Ya ini yang kami sampaikan ke teman-teman mahasiswa, ini loh kalau manual kayak gini, jurnal manual kayak gini, kalau jurnalnya pakai sistem informasi akuntansi kayak gini, nanti jadi buku besar, nanti jadi laporan keuangan ada neraca, ada laba rugi, itu kami sampaikan. Karena itu memang menjadi apa ya ranah kebutuhan yang sangat pokok bagi mahasiswa sekarang. Iya. Nah kemudian terkait dengan perkembangan sistem informasi, perkembangan yang semuanya itu serba berkembang Pak. Kira-kira harapan Bapak sebagai seorang dosen akuntansi itu kompetensi mahasiswa yang seperti apa sih yang istilahnya yang perlu dikembangkan kaitannya dengan kebutuhan tenaga kerja dan lain sebagainya, itu sebenarnya apa sih yang perlu yang perlu dikembangkan bagi jiwa-jiwa lulusan akuntansi itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan kan gitu? Ya ini salah satu harapan saya di ST Raja Wali, khususnya karena saya di akuntansi. Ya. Ini bagi mahasiswa akuntansi, harapan saya ketika lulus dari ST Raja Wali itu sudah bisa atau paling tidak pernahlah mengentry input menjadi jurnal-jurnal menjadi sebuah laporan keuangan. Dan tadi kemarin ketika saya bertiga itu ada teman-teman dari akuntansi yang baru praktek belajar di kantor tempat saya kerja itu, teman-teman ini melihat gini proses jurnal di tempat kami jurnal itu sudah nggak pakai jurnal manual Mbak. Jadi jurnal itu sudah nggak ngetik misal pendapatan pada kas atau kas pada pendapatan piutang itu enggak. Jadi sudah nggak ngetik manual. Di tempatnya saya kerjanya itu jurnal itu sudah otomatis. Tinggal narik itu akuntansi itu enggak jurnal, sudah jadi jurnal, sudah jadi buku besar, sudah jadi neraca laba rugi. Kemarin saya tanya teman-teman, itu bisa nggak dikerjakan anak SMP? Sih nggak belajar akuntansi? Jawabannya pasti bisa gitu ya. Jawabannya bisa. Iya. Nah, terus tak tanya lagi, apa gunanya teman-teman akuntansi? Iya, betul. Nah, inilah gitu. Tadi kan saya katakan akuntansi itu seni, berkembang terus. Orang akuntansi itu punya kekuatan, dia tuh punya data.
datanya tadi ada di sistem informasi akuntansi punya data. Sekarang kekuatannya gimana caranya agar data yang ada itu digunakan untuk menganalisa lebih lanjut lagi sehingga bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan atau keputusan. Itu yang sekarang paling penting. Jadi banyak orang bisa membuat laporan keuangan, bisa membuat neraca laba rugi walaupun manual. Tetapi kalau tidak bisa menganalisa untuk pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan, percuma. Nah ini harus dieksplor terus. Oke. Berarti itu kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi itu tentunya menjadi PR besar ya Pak bagi kita ya. Bahkan sekarang komputer aja sudah bisa jurnal, kita nggak butuh akuntan lagi kalau gitu ya. Nah nah hal-hal yang perlu ditekankan mungkin kita lebih kepada menanamkan kaitannya dengan akuntansi keperilakuannya. Nah selain mahasiswa itu mampu menjurnal, bikin laporan, menyusun baik itu laporan laba rugi, neraca. Nah, paling tidak apa sih yang bisa kita lakukan dari setelah kita menyusun laporan keuangan itu apa? Nah, hal-hal seperti yang tadi disampaikan Pak Edi kaitannya dengan mengambil kebijakan, kaitannya dengan menentukan keputusan-keputusan strategis itu menjadi sesuatu hal yang penting tentunya ya Pak ya. Oke, terus apa lagi Pak kira-kira? Kok ini semakin menarik ya? Jadi akuntansi itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Iya Pak, betul. Harus dia itu diimbangi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang mendukung contoh tadi. Contoh tadi Mbak Yani menyampaikan akuntansi keperilakuan. Ada materi akuntansi keperilakuan. Betul, ada itu. Nah, banyak perilaku-perilaku itu yang bisa kita influence, kita pengaruhi karena adanya laporan akuntansi. Sangat bisa. Saya juga ngalami di tempat saya kerja. Karena laporan keuangan saya bisa mempengaruhi banyak orang. Itu ada tekniknya itu. Ada caranya lagi. Itu menarik sekali ya Pak. Itu mungkin nanti kaitannya dengan teknik-teknik yang seperti itu butuh kita bagi ya informasinya ke teman-teman mahasiswa. Nanti kaitannya dengan pajak, bagaimana kita manajemen pajak, terus nanti kaitannya dengan apa kita bisa menganalisa dari laporan yang sudah kita buat. Tentunya kita bisa mengambil kebijakan strategis kaitannya untuk perbaikan di masa depan. Apalagi Pak Edi ya. Nah, tadi saya barusan ngobrol juga sama Bu Dewi. Ke depan, ini perilaku akuntansi ini akan lebih berbeda lagi. Orang akan lihat EA itu expert advisor. Jadi ke depan itu ini kalau kita nggak punya visi yang kuat tentang akuntansi, tentang keuangan, tentang masa depan, itu kita akan terlindas gitu. Contoh tadi kita ngobrol, future itu robot trading itu akan menjadi salah satu hal yang akan menjadi pilihan gitu. Tapi gini, sekarang dicemooh orang gitu ya. Banyak orang mencemooh robot trading AI itu belum lah, karena ada sisi negatif yang mungkin banyak orang yang memanfaatkan sehingga merugikan banyak orang itu. Nah, tetapi ke depan ini AI itu sudah jalan, expert advisor itu sudah jalan. Contohnya tadi laporan keuangan tempat kami kerja itu sudah kayak pakai robot itu, jadi sudah nggak pakai manusia akuntansi. Itu sudah untuk menyusun laporan keuangan sudah tidak butuh manusia yang berpikir lagi gitu ya Pak ya. Sudah nggak, itu sudah AI, sudah robot itu sebenarnya. Cuma kita nggak sadar. Nah, ke depan kita itu harus sudah mikir gitu. Kalau kita punya pikiran visi ke depan 10 tahun itu apa sih gitu. Kalau kita nggak ngikuti itu, remuklah kita itu. Iya betul. Perkembangan teknologi itu sangat luar biasa ya. Betul. Nah ini yang tadi memang akuntansi itu seni gitu Pak. Seni dalam banyak hal, tidak hanya angka atau itu, tapi itu seni betul. Kemudian terkait dengan pengembangan mungkin Pak menghadapi hal-hal yang tadi terkait disampaikan oleh Pak Edi, itu nanti apa sih yang bisa kita lakukan dengan menghadapi hal-hal yang semacam itu? Ya, memang ini kita harus teachable itu selalu belajar ya. Betul. Jadi memang ketika dulu kami di laporan keuangan tempat saya kerja itu awalnya kan manual, manual terus dikembangkan menjadi pakai softwarenya masih pakai DOS dulu, kemudian berkembang lagi sudah lebih maju lagi. Itu juga dari buah pemikirannya kita secara manual. Saya mintanya gini. Sekarang kemarin di kami, aku nggak bisa nggak
SIM-nya ini tanpa jurnal bisa ke jurnal gitu. Kan ini dari Iya. dua pemikirannya kita modifikasi inovasi terus gitu ya. Ternyata bisa kan? Ternyata gitu ya. bisa. Nah, sekarang kalau tadi akuntansi sudah nggak jurnal, ngapain gitu? Nah, ini yang harus kita kembangin terus. Nah, itu makanya kita harus selalu belajar. Saya juga belum tahu apa yang akan terjadi gitu. Tetapi saya orang yang senang belajar. Jadi saya pelajari. Kalau kita berusaha keras, pasti ada jalan. Inovasi itu pasti ada terus. Gitu Mbak. Oke, siap. Jadi bisa digarisbawahi ya tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, ternyata belajar akuntansi itu asik gitu pertama. Asik banget. Kemudian yang kedua, belajar akuntansi itu nggak sulit kan gitu ya. Betul. Dari belajar baca teori, oh ternyata zaman sekarang bikin jurnal nggak mau belajar debit apa, kredit apa, semuanya sudah by system ya Pak ya. Gitu sangat luar biasa. Dulu zaman saya sekolah nggak gitu Pak Edi. Kita sekolah masih bawa buku yang tebel-tebel segini, kemudian kita nulis dan lain sebagainya. Ternyata kondisinya sudah beda Pak. Pertama pakai buku box set itu. Iya, buku yang besar berapa? gitu ya. Waduh, pusing gitu. Aduh. Kalkulator mencet kurang 01 sudah bubar berat satu. Aduh, memang eranya sudah beda sekali ya. Kemudian memang terkait dengan pengembangan ilmu akuntansi ke depan, kita lebih kepada pengembangan sistem bagaimana kita belajar. Nah, itu menjadi motivasi dan inspirasi yang sangat luar biasa tentunya bagi kita semua Pak Edi. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Nur Edi Cahyono SMSI itu tentu sangat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ya. Kemudian bagi teman-teman juga untuk tetap semangat belajar, baik itu belajar ilmu umum khususnya akuntansi juga. Kemudian kalau sekiranya tertarik untuk belajar akuntansi yang lebih dalam, boleh menghubungi Pak Edi di STI juga bisa ketemu ya Pak ya. Boleh kok belajar trading juga bisa. Ini sekalian promosi, beliau juga seorang praktisi kan gitu ya. Ada lagi Pak mungkin kesan-kesan untuk teman-teman? Ya, tadi walaupun tadi saya mengatakan bahwa visi ke depan itu expert advisor robot itu akan terjadi, tetapi tetap materi dasar akuntansi Harus kita punya, ya. tetap harus kita miliki. Iya, betul. Harus kita punya. Iya. Jadi kalau di ST Raja Wali belajar akuntansi, belajar materi dasarnya tetap harus kuat dulu. Iya. Kita nggak akan bisa ngomong visi ke depan kalau ya dasar nggak bisa. Iya betul. Tetap belajar. Betul. Kita support dengan praktek-praktek yang ada di lapangan sehingga lebih mampu lagi mahasiswa lebih mudah memahami materi akuntansi. Oke, siap sekali. Kita bisa menciptakan sebuah perilaku akuntansi yang baik itu ketika kita memiliki dasar yang baik kan gitu ya. Betul. Oke, cukup untuk Pak Edi. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Semoga ilmu yang dibagikan sama pengalaman-pengalaman yang diceritakan kepada kita mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi khususnya bagi saya dan juga teman-teman semuanya. Sama-sama. Oke, cukup sekian dari Pak Edi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.